Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Priyanti dari jurusan Perbankan Syariah kelas B semester 4. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan soal UTS pada mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soalnya itu yaitu berupa pertanyaan berupa apa saja imbas dan masalah yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Lalu peran atau langkah yang dilakukan oleh manajemen pengawasan dan bank syariah atas permasalahan tersebut. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan permasalahan yang timbul pada masa pandemi, yaitu permasalahan yang timbul itu berupa adanya pembiayaan yang berisiko. Pembiayaan yang berisiko ini diakibatkan oleh ketika bank syariah itu melakukan penyaluran dana kepada usaha yang mengalami failed dan kepada nasabah yang ingin mendirikan suatu usaha di masa pandemi saat ini. Hal ini jelas beresiko karena dikhawatirkan nasabah atau badan usaha tersebut yang ingin mendirikan suatu atau badan usaha tersebut yang minjam dana atau mengadakan kontrak kerjasama dengan bank syariah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan profit atau bagi hasil. Hal ini jelas akan merugikan bank syariah itu sendiri atau lembaga keuangan syariah itu sendiri. Lalu masalah yang kedua yaitu menurunnya pendapatan dan kualitas aset bank syariah itu sendiri. Yaitu hal ini disebabkan ketika bank syariah mengalami kekurangan pendapatan, yang diakibatkan oleh macetnya kredit, macetnya bagi hasil atau penyaluran dana kembali yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank syariah, maka hal ini jelas akan menurunkan pendapatan bank syariah itu sendiri. Penurunan pendapatan ini jelas akan berakibat pada aset yang dimiliki oleh bank syariah, di mana aset tersebut akan mengalami kekurangan dan berakibat pada menurunnya kualitas bank syariah tersebut dan masalah bank syariah itu sendiri. Lalu poin yang ketiga yaitu berupa menurunnya likuiditas bank syariah atau lembaga syariah dalam menyalurkan dana. Hal ini jelas bahwa ketika bank syariah itu mengalami kekurangan aset dan mengalami kekurangan pendapatan, hal ini akan berakibat pada kemampuan atau likuiditas bank syariah tersebut itu sendiri dalam menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Oke, baik, sekian poin permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah pada masa pandemi. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan solusi yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri yaitu dengan melakukan merger atau berbenah. Dengan melakukan merger, maka aset bank syariah itu sendiri akan bertambah sehingga bank syariah memiliki kemampuan modal atau aset untuk menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat sehingga bank syariah bisa tetap bertahan di masa pandemi saat ini. Lalu poin yang kedua yaitu bank syariah dapat melakukan dengan lebih selektif lagi dalam menyalurkan dana sehingga rasio NPF non-performing financing dapat dihindari. Non-performing financing itu atau pembiayaan bermasalah dengan melalui penerapan strategi melalui proses inisiasi dan proses selektif yang lebih baik lagi. Lalu poin yang ketiga ini dilakukan oleh OJK, di mana OJK ini menerapkan restrukturasi yang mengeluarkan 2 POJK. POJK pertama yaitu POJK 03-POJK.03-2019 tentang stimulus perekonomian nasional terhadap kebijakan countercyclical dampak pandemi coronavirus disease 2019. Lalu poin yang kedua yaitu POJK 14-POJK 0.5-2019 tentang kebijakan cryptocurrency dampak coronavirus disease 2019 terhadap jasa keuangan non-bank. Adanya restrukturasi ini diharapkan dapat memberi relaksasi terhadap pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan kredit yang lancar, kredit yang lebih baik. Atau dengan adanya restrukturasi tersebut, proses pembayaran dapat dilakukan secara lebih lancar. Oke, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.